ada sesi tanya jawab, Prof. Mungkin cuma ada beberapa pertanyaan ya, ada 2 pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Tapi sebelum pertanyaan itu disampaikan pada Prof. untuk diberikan responnya, mungkin perlu ulasan sedikit dari slide Prof tadi. Bahwa angka ideal jumlah penduduk dibanding dengan para entrepreneur adalah 2%. Nah, di data ini Bapak Ibu sekalian, Indonesia sudah mencapai 3,47%. Nah, kalau angka ini kalau kita bandingkan dengan BPJS tahun 2022, Indonesia itu penduduknya sudah berjumlah 275 juta. Jadi kalau 3,47% berarti suaranya moderator kurang keras ya, kurang jelas suaranya. Baik Pak, sudah masuk suara yang ini Pak? Baik, jelas ya? Jelas suaranya Pak? Moderator. Ya, baik. Kalau 3,47% Indonesia yang berwirausaha atau yang menciptakan lapangan kerja, artinya orang Indonesia yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi dirinya atau orang lain adalah 9.542.000 atau 1:29. Dengan kata lain, setiap 29 penduduk Indonesia, 1 diantaranya sudah mampu menciptakan lapangan kerja. Ini saya pikir angka yang menggembirakan. Yang kedua adalah untuk menjadi wirausaha itu butuh dua kemampuan, yaitu kreativitas dan inovasi. Nah, jadi yang paling penting juga adalah ciri dari wirausahawan itu. Tadi sudah disampaikan oleh Prof bahwa ada 7 ciri menjadi wirausahawan itu. 1 diantaranya adalah kepemimpinan atau leadership, percaya diri, berpikir positif dan seterusnya. Tadi dikutip oleh dari Insinyur Ciputra. Baik, saya persilakan bagi mahasiswa utamanya ya yang mengajukan pertanyaan, tapi sebetulnya karena waktu kita ini Prof sangat terbatas, maka saya sampaikan saja Prof pertanyaan dari mahasiswa ini. Yang pertama, kira-kira bentuk pelatihan apa yang diberikan agar peserta pelatihan itu atau UMKM itu mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi jenis yang ditanyakan, jenis pelatihan apa yang diberikan kepada UMKM agar UMKM itu bisa adaptif. Ya, yang kedua tadi Prof sampaikan indeks inovasi Indonesia itu masih rendah di Asia Tenggara ya. Menurut Prof, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya inovasi di negeri ini masih rendah dibanding dengan negara-negara Asia Tenggara? Saya kira itu 2 pertanyaan saja Prof. Terima kasih jawabannya. Ya. Silakan Prof. Ya, terima kasih Pak Moderator. Dua pertanyaan ini saya kira sangat baik sekali ya, sangat urgent sekali. Jadi yang pertama berkaitan dengan pelatihan atau workshop apa yang perlu diberikan kepada calon wirausaha atau pelaku usaha. Jadi sebetulnya di berbagai lembaga ya, saya kira sudah punya desain tersendiri ya. Kalau kami di perguruan tinggi, katakanlah di Unhas ini, kami punya inkubator teknologi dan bisnis untuk membina para wirausaha itu. Jadi ada serial pelatihan, ada serial workshop yang kita persiapkan. Tapi untuk yang pertama itu selalu dimulai dari mengenal potensi diri. Jadi mengenal potensi diri. Jadi kita harus mengecek dulu apakah
calon wirausaha ini punya potensi. Ya, karena jangan sampai dari hasil mengenal potensi diri itu ya bisa jadi dari 100 peserta itu yang punya potensi untuk menjadi wirausaha itu hanya 10 atau 15%. Ya, jadi kemudian ada pelatihan-pelatihan berikutnya ya. Kita mulai dari bagaimana mengenal bisnis. Setelah pelatihan pertama tadi dilanjutkan dengan pelatihan berikutnya, pelatihan bagaimana mengenal bisnis, bagaimana mengelola bisnis, jadi sampai pelatihan-pelatihan yang ujungnya saat ini yang lagi tren ini digital ya, digital marketing. Jadi kemudian bukan hanya sampai pada pelatihannya dievaluasi, tapi pasca pelatihan juga. Jadi ada kegiatan Monef yang dilakukan oleh teman-teman itu kita bina ini para pengusaha ini, kita monitor, kita carikan pembiayaan gitu ya. Karena selalu alasan klasik kenapa UMKM itu tidak naik kelas, susah naik kelasnya, selalu usaha kecil terus ya, agak sulit naik ke kelas berikutnya usaha menengah atau lebih luar biasa lagi kalau usaha besar gitu. Maka kita carikan pembiayaan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, BUMN, atau pemerintah pusat melalui kementerian saya kira. Terus kita latih lagi bagaimana cara menggunakan dana, ya. Bagaimana cara mengembangkan bisnis dengan dana yang ada. Terus kita pantau juga setelah dilatih, terus didampingi lagi, terus dievaluasi lagi, kinerja yang sebelumnya seperti apa usahanya, terus setelah dikasih dana, terus mereka running bisnisnya, setahun kemudian dicek lagi dari hasil laporan keuangannya, dicek bagaimana, adakah pertambahan tenaga kerja, adakah pertumbuhan modalnya, adakah pertambahan cabang usahanya dan seterusnya. Jadi ada indikator-indikator yang biasa kita gunakan itu. Dan ya, dengan metode seperti itu maka yang tadinya misalnya adalah pelaku usaha yang baru itu dari usaha yang kecil ya bisa naik kelas, bisa menjadi usaha menengah gitu. Bahkan lebih dari itu. Itu untuk pelatihan. Jadi memang harus diawali dari yang sampaikan tadi itu, kita cek dulu potensinya ya, potensi diri mereka. Terus saya kira pelatihan-pelatihan seperti itu tidak hanya dilakukan oleh perguruan tinggi, tapi teman-teman stakeholders yang lain ya. Konsep pentahelix dalam pembinaan UMKM juga itu penting ya. Jadi saya kira itu kalau semua ini bersinergi, berkolaborasi, maka luar biasa saya kira ya. Banyak luar biasa saya kira dengan jumlah penduduk kita yang cukup banyak, pasti wirausaha kita juga akan semakin meningkat. Tapi yang kita inginkan itu adalah the real entrepreneurs. Ya, entrepreneur yang selalu berpikir kreatif dan inovatif begitu. Bukan yang seperti yang pertama tadi ya, jenis pertama dan jenis kedua yang diisyaratkan oleh izin tadi Pak Moderator tentang apa? Yang kedua saya kurang. Tadi inovasi ya. Inovasi Indonesia kok masih rendah sampai sekarang ya, dibanding dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Inovasinya rendah. Betul, iya. Terima kasih. Jadi memang kalau kita cek datanya, kemudian aktivitas kenapa inovasi kita rendah, itu banyak faktor sebetulnya ya, banyak faktor. Termasuk selalu yang disinyalir oleh banyak pihak itu misalnya presentasi dana untuk riset dan pengembangan yang digelontorkan oleh pemerintah khususnya ya. Jadi dari baru sekitar 0,0 sekian persen dari PDB. Sementara negara-negara yang maju itu, negara tetangga katakanlah di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, ya, Thailand, Vietnam, itu
di atas kita ya, di atas kita untuk alokasi dana research and development. Kemudian di sisi yang lain pada level private organization bisnis gitu, itu dana penelitian yang digelontorkan oleh perusahaan-perusahaan itu manufacturing jasa juga masih relatif kecil untuk riset. Untuk riset relatif kecil. Jadi lebih ke alokasi dana penelitian. Jadi pro penelitian ini ya. Saya kurang tahu persis karena apakah karena ada stigma juga muncul misalnya, wah ini penelitian kita setelah penelitian outputnya kurang begitu ya, hanya berupa laporan penelitian terus tidak sampai pada outputnya yang katakanlah ada model atau konsep yang bisa dihilirisasi, dikomersialisasi dan seterusnya. Tapi saya kira akhir-akhir ini konsep hilirisasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat itu sudah menjadi urgent ya. Ya, seperti itu. Seperti itu Pak Moderator, saya kira jawaban saya. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof paparannya dan jawabannya atas dua pertanyaan tadi. Mudah-mudahan apa yang Prof sampaikan memberi manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan kita semua. Terima kasih banyak Prof. Baik, saya sudahi sesi pertama ini dari narasumber Prof. Dr. Musran. Saya kembalikan kepada moderator, kepada MC. Silakan MC. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara berikutnya adalah webinar dengan tema Ekonomi Kreatif yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Murjani SEMS. Webinar kali ini akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Abdul Wahab SEMM. Untuk itu kepada Bapak Dr. Abdul Wahab SEMM kiranya berkenan memandu acara webinar ini. Terima kasih. Baik, kita akan masuk sesi selanjutnya. Kita tentu sudah mendengarkan tadi pemaparan dari narasumber kita yang pertama dan secara umum menghipnotis kita bahwa tidak ada permasalahan yang begitu membebani apabila kita ingin menjadikan UMKM kita jauh lebih kuat. Selanjutnya kita akan mendengarkan Profesor Dr. Murjani Kamaluddin SEMS yang lebih fokus lagi tentang bagaimana kita menjamin ekonomi kreatif itu sebagai bagian yang intisarinya UMKM sebenarnya, karena kalau inovasi dan UMKM tadi menjadi penting ketika ekonomi kreatif itu dilaksanakan. Nah, langsung saja saya ingin memperkenalkan Prof. Murjani. Saya ingin sebagai moderator ingin menyampaikan biodata beliau. Pertama, Prof. Murjani, Profesor Dr. Murjani Kamaluddin SEMS. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Pak Moderator. Baik Prof. Terima kasih Prof. Ya, saya ingin mohon izin Prof, ini saya membacakan biodatanya Prof. Oke, tempat tanggal lahir Buton 15 Juni 1954. Alamat di Universitas Haluleo, perumahan dosen Blok J 16 Kendari. Ini nomor HP-nya nanti bisa di-sharing oleh panitia. Kemudian beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Uleo Kendari. Dan beliau bisa mengajar, bisa memberikan mata kuliah apa saja barangkali di bidang ekonomi dan bisnis, hanya dalam
saat ini beliau mengampu mata kuliah kewirausahaan, pengantar bisnis dan ekonomi koperasi dan UMKM. Beliau S1 di UNPAD, S2 di UNPAD dan S3 di UNPAD. Dan beliau konsisten ya, S1, S2 di UNPAD dengan mata kuliah yang sama. Ekonomi perusahaan, pertanian, ekonomi koperasi dan terakhir manajemen. Kemudian beliau juga memiliki kegiatan yang terkait dengan UMKM dalam 5 tahun terakhir. Di tahun 22 ini kegiatan beliau adalah pertama melakukan pembimbingan dan pemberdayaan bagi masyarakat, ya, wirausaha masyarakat. Judulnya adalah melakukan bimbingan tentang pemberdayaan wirausaha masyarakat untuk meningkatkan potensi usaha mikro. Beliau sudah menjalankan dan beliau sudah menunjukkan bahwa nyata down to earth ilmunya bagi masyarakat di Desa Wanua di Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara maksud saya. Kemudian melakukan bimbingan tentang sosialisasi marketing untuk meningkatkan sikap dan perilaku usaha, melakukan pelatihan manajemen pengelola UKM, melakukan sosialisasi tentang peran pentingnya kewirausahaan, melakukan pembinaan untuk meningkatkan sikap dan perilaku usaha, dan beliau juga sudah melakukan pelatihan kewirausahaan untuk ekonomi kreatif. Jadi kita akan mengeksplor bagaimana pandangan beliau tentang ekonomi kreatif ke depan sebagai solusi dalam industri 4.0, era industri 4.0 dan sosialisasi masyarakat, sosialisasi 5.0 pada saat ini. Saya ingin juga membacakan publikasi beliau dalam jurnal internasional dan nasional. Ini penting karena masyarakat ilmiah itu, akademis itu tidak lengkap kalau tidak memiliki jurnal internasional. Pertama tahun 2017 Journal of Engineering and Science. Kemudian tahun 2016 Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior, the Mediation Effect of Leader Member Exchange. Ini juga sudah dilakukan dalam prosedur internasional. Kemudian the influence of product differentiation on consumer purchase decision, ini juga dilakukan melalui proceeding di Korea. Kemudian organizational justice and organizational commitment dipublikasi di International Journal of Science and Research. Saya bacakan banyak sekali kalau saya bacakan satu persatu. Prof juga saya ingin menambahkan bahwa beliau untuk menghemat waktu, saya tidak membacakan seluruhnya. Yang ingin saya tambahkan bahwa beliau juga sudah melahirkan beberapa buku pengantar bisnis. Nah, ada 2 edisi pertama dan edisi kedua revisi, kemudian manajemen strategi, teori dan kajian empiris, dan itu sudah menjadi terbitan Unhalu Press dengan ISBN yang terdaftar. Saya kira nanti kita akan bertanya lebih banyak dengan Prof untuk lebih mendalami presentasi yang akan disampaikan lebih lanjut secara keseluruhannya. Untuk mempersingkat waktu barangkali Prof, saya mohon izin dipersilahkan Prof, waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam sesi ketiga ini, sesi keempat ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ini kepada panitia yang sudah menginvite saya dalam rangka seminar webinar ini. Sungguh luar biasa. Saya ucapkan terima kasih pula ke Pak Rektor ya,
Bapak Dr. Haswan Yunus, pimpinan yayasan, kolega-kolega yang sudah memberikan materi tadi dari Unhas, Prof. Musran. Siap Prof. Kemudian Ibu Dr. Wiwik dari Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Selamat siang Bu. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Materi saya ini sudah terlalu banyak dibicarakan sebenarnya di dunia seminar, webinar, baik nasional, lokal ya. Ekonomi kreatif ini kalau kita lihat di dalam era perkembangan di dalam revolusi industri, kita sekarang seperti yang disampaikan tadi oleh para pembicara sebelumnya ya. Jadi materi ini banyak sekali irisannya dengan pembicara sebelumnya. Selalu berkaitan materi-materi yang akan saya sampaikan ini. Mulai dari Pak Rektor tadi, kemudian keynote speaker, dan Prof. Musran. Suara saya cukup jelas ya. Kembangan revolusi industri ini seperti yang ada di slide ini. Sekarang kita berada di posisi industri 4.0 atau 4.0 ya. Fenomena yang kita lihat di era ini, coba silakan slide selanjutnya, silakan. Next slide. Ya. Betapa teknologi di era ini yang kita kenal dengan era digital betul-betul dapat merubah karakter manusia. Era ini bertumpu kepada cyber, physical system, seperti diulas tadi, Internet of Things maupun network. Ketiga, teknologi di era ini bisa dapat merubah karakter kita, karakter manusia yang hadir di era ini. Baik dalam cara berpikir, cara berperilaku, maupun cara berkomunikasi. Kondisi ini sangat jelas kita lihat di dunia kenyataan. Silakan slide berikutnya. Generasi muda yang hadir pada hari ini, yang lahir kurang lebih 20 tahun ke belakang ya, sering disebut dengan generasi milenial atau generasi Z, Zenial. Nah, di generasi ini pemuda-pemuda itu betul-betul dituntut kearifannya di dalam menghadapi situasi, baik tingkat ketangguhannya, daya tahan dan daya juangnya menghadapi gelombang era digital ini. Di sini lebih ditekankan kepada personal dari generasi itu, dan mereka mau tidak mau harus siap menjadi generasi yang cepat dan akurat. Karena era ini betul-betul dituntut kecepatan dan akurasi dari kreativitas generasi yang ada sekarang. Saya meminjam penyampaian atau kata dari Laude M. Kamaluddin dalam sebuah kesempatan. Beliau mengatakan bahwa era digital saat ini adalah era kompetisi atau persaingan, di mana yang cepat mengalahkan yang lambat, bukan yang besar mengalahkan yang kecil. Olehnya itu, generasi muda dituntut harus memiliki 3 keahlian. Yang pertama, keahlian di bidang literasi digital.
ketiga di milenial atau generasi Z hari ini. Karena tiga keahlian ini betul-betul akan mengantarkan generasi milenial ini di dalam persaingan yang serba cepat ini. Olehnya itu harus siap menjadi generasi yang cepat dan akurat. Silakan slide berikutnya. Nah, kemudian di era ini pula ada 5 poin yang bisa kita cermati selain yang 3 tadi, ya, ada tambahan di dalam era digital ini yang menjadi pilar utama, ya, seperti yang disampaikan tadi, baik yang menyangkut Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Additive Manufacturing. Nah, pilar-pilar ini nantinya akan menjadi poin penting di dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif itu atau UMKM itu. Secara definisi mungkin banyak sudah kita mengerti apa itu ekonomi kreatif, namun silakan slide berikutnya. Ya, nah ini saya menggarisbawahi ya beberapa pemahaman kita tentang ekonomi kreatif ini. Sudah banyak sekali pembicaraan-pembicaraan yang terkait dengan ekonomi kreatif ini. Namun saya menggarisbawahi kembali, ya, saya merefresh kembali bahwa yang dimaksud dengan ekonomi kreatif di sini adalah sebuah proses penciptaan nilai tambah produk, baik barang maupun jasa yang berbasis kepada gagasan-gagasan atau ide-ide atau imajinasi yang menjadi motivator. Jadi basis gagasan, ide, imajinasi ini sebuah motivator. Kemudian memanfaatkan sumber daya khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh para insan-insan atau aktivis yang katakan bahwa ekonomi kreatif itu seperti itu. Kemudian dari pemahaman yang sederhana ini kita bisa ambil rohnya, ya. Coba silakan slide berikutnya. Nah, di dalam ekonomi kreatif di sana ada poin kreativitas, ya. Ada poin kreativitas atau value added, di mana kreativitas ini tentunya berbasis pada gagasan-gagasan, ide-ide, inspirasi, dan tidak cukup kalau hanya gagasan, tidak cukup hanya ide, tidak cukup inspirasi, ya, bahwa ini nilai kritis dengan kerja keras. Dalam bisa kita katakan bahwa pilar ekonomi kreatif itu ada beberapa substansi yang mungkin ini bisa debatable, ya. Tapi ekonomi kreatif itu bisa kita lihat dari penciptaan nilai tambah produk tadi, ya, yang datang dari kreativitas SDM-nya. Kemudian pilar selanjutnya adalah harus berbasis kepada gagasan-gagasan atau ide-ide yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian dia harus hadir di dalam proses industrialisasi. Karena proses industrialisasi ini nanti akan kelihatan sejauh mana tingkat kreativitas kita itu teruji. Tentunya kreativitas tadi, sebentar lagi, kembali lagi ke slide tadi. Kembali lagi, ya, ini ada yang tidak kalah penting di dalam ekonomi kreatif ini. Sampai sejauh mana pembiayaan yang memadai. Ini juga penting, serta
jangkauan pasarnya seperti apa. Karena tanpa ada pembiayaan yang memadai, pasar yang terserap dari kreativitas kita tadi itu juga, itu akan tidak memberi makna. Silakan selanjutnya, slide selanjutnya. Baik, nah ini sebuah proses kreativitas ya untuk memperoleh sebuah prestasi atau menghasilkan sebuah produk. Bahwa kreativitas ini, saya review yang tadi ya, bahwa kreativitas atau value added ini tentunya berbasis pada gagasan yang harus diikuti dengan kerja keras atau kerja cerdas. Baik, selanjutnya. Ya, baik, di dalam kita melakukan kreasi-kreasi tadi ya, ada keinginan kuat untuk berprestasi. Ini untuk memperkuat kreativitas kita tadi ini. Ada keinginan kuat untuk melakukan motivasi untuk berprestasi. Nah, baik indikator dari achievement motivation ini bisa dilihat dari bagaimana kerja itu, dorongan untuk bekerja itu selalu hadir di dalam diri kita. Dorongan untuk bekerja, dorongan untuk melakukan kreasi itu harus dihadirkan terus. Di samping itu karena banyaknya pekerjaan-pekerjaan, mungkin kita sudah tidak mempunyai waktu lagi untuk rileks, untuk santai. Ya, jadi keinginan untuk bermotivasi ini bisa juga dilihat dari tingkat relaksasi. Kalau makin kurang tingkat relaksasi karena tumpukan pekerjaan yang banyak, ini juga bisa terlihat. Bahkan mereka-mereka yang ingin memiliki prestasi ini tidak senang atau tidak suka dengan hal-hal yang inefisien. Jadi mereka tidak nyaman misalnya kalau bekerja sama dengan orang-orang yang lamban begitu. Bukan hanya itu, bahwa keinginan untuk berprestasi ini juga mereka menginginkan suatu feedback untuk melihat apakah produk-produk yang mereka hasilkan ini butuh saran yang konstruktif gitu, sehingga untuk dilakukan lagi perbaikan-perbaikan selanjutnya. Ini motivasi berprestasi ini juga akan memperkuat nanti kreasi-kreasi yang mereka kreasikan di dalam proses industri tadi. Selanjutnya kita lihat potensi pasarnya ya. Nah ini sebelum ini ya, kalau kita kombinasikan tadi bagaimana prestasi itu kita raih, kemudian kita dukung dengan kebutuhan berprestasi yang tinggi, ini nilai prestasi ini akan lebih powerful, sehingga prestasi atau produk yang kita kreasikan tadi ini akan lebih bermakna. Gitu. Selanjutnya saya ingin menyampaikan betapa peluang bisnis untuk ekonomi kreatif ini atau MKM ini dalam perspektif jumlahnya maupun kualitasnya. Nah, ini potensi pasar yang harus dilirik oleh para pegiat-pegiat ekonomi kreatif ini. Inilah pasar potensial yang harus dikreasi sedemikian rupa sehingga ekonomi kreatif ini bisa cepat tumbuh berkembang. Nah, salah satu contoh potensi pasar kalau kita lihat klaster ekonomi kreatif yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ini salah satu misalnya sektor kriya ya. Coba slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya, ini adalah pasar sektor kriya ya, yang bisa kita lihat ini contoh saja ya. Masih banyak sekali pasar-pasar sektor kriya ini yang bisa kita temukan di pasar, di lapangan. Selanjutnya silakan. Baik, lanjut saja, ini tadi pengulangan. Lanjut. Nah, ini adalah bagaimana gagasan kita ini
kita kaitkan dengan pasar gitu ya. Jadi pasar yang kita harapkan tentunya datang dari, kita harus supply dari kreasi-kreasi yang datang dari gagasan-gagasan tadi yang diikuti dengan kerja keras untuk menghasilkan produk. Tentunya produk-produk ini yang bisa diserap oleh pasar. Olehnya itu kreativitas ini akan lebih powerful kalau keinginan berprestasi itu mendorong untuk lebih kreatif lagi. Kalau kita lihat klaster ekonomi kreatif ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada 17 subsektor ekonomi pasar, ekonomi kreatif. Dari 17 inilah arena main, arena tempat para pegiat ekonomi kreatif itu mengambil peran, di mana talenta mereka, di sektor mana mereka ingin bermain. Ini pilihan-pilihan yang tentunya akan jatuh pada pilihan yang tentunya sesuai dengan selera, dengan talenta atau skill yang mereka miliki. Nah, dari sekian banyak klaster tadi ya, kalau kita soroti secara umum bagaimana karakteristik ekonomi kreatif ini dari data yang ada di kementerian, bisa kita dekati dengan bagaimana kita melihat persentase usahanya, jangkauan pasarnya seperti apa, kemudian daerah asal input produknya dari mana saja, kemudian bagaimana dengan kepemilikan hak kekayaan intelektual mereka, apakah hak ini merasa penting buat para pegiat-pegiat ekonomi kreatif ini. Kemudian bisa juga dilihat dari kebutuhan pengembangan usahanya dan lembaga pembinanya sekaligus. Coba kita lihat, kita coba urai satu-satu. Dari data yang ada, silakan slide berikutnya. Ya, dari data yang ada, kita lihat dari persentase usaha ekonomi kreatif ya. Dari 17 subsektor tadi, ada 5 subsektor yang menonjol, ada 3 subsektor yang menonjol, yaitu kuliner, kriya, dan fashion. Nah, 3 subsektor ini cukup banyak mendominasi ekonomi kreatif yang diusahakan oleh pegiat-pegiat ekonomi kreatif ini. Nah, subsektor yang lain kelihatan juga ya, dari yang paling rendah ini, dari 5 ini adalah hiburan dan rekreasi ya. Nyangkut subsektor ini saya kira masih perlu didorong ya. Kemudian 12 subsektor lain, ini saya coba dari data ini kelihatan ada 12,58%. Selanjutnya kita lihat dari jangkauan pasarnya. Nah, jangkauan pasar ekonomi kreatif ini umumnya pasar lokal dan sangat sedikit menurut data ini untuk pasar ekspor. Ini tantangan buat mereka pegiat ini, bagaimana produk-produk mereka ini harus dikreasi sedemikian rupa sehingga mampu bersaing di pasar luar atau ekspor. Ini mungkin peran triple helix nanti di slide-slide berikutnya nanti kita akan singgung. Selanjutnya kita lihat dari perspektif persentase daerah asal inputnya. Inputnya ini bahan baku dan sebagainya. Ini juga umumnya dari pasar lokal ya. Dan sedikit sekali ekonomi kreatif ini menggunakan input produksi dari luar atau impor. Hanya sekitar 1,27% ya, didominasi oleh persentase dari asal lokal, begitu. Selanjutnya kita lihat dari persentase kepemilikan HAKI, ya, hak kekayaan intelektual ekonomi kreatif ini. Ini ada hak merek,
hak cipta, hak paten, rahasia dagang, dan desain industri. Ini mereka sudah melakukan ini, bahwa kepemilikan hak ini sudah mereka miliki hampir merata ya, sekitar 30%. Nah, kemudian apakah penting buat mereka ini? Ya, walaupun mereka sudah memiliki ini, tapi mereka menganggap ini penting tidak? Nah, coba lihat di slide berikutnya. Nah, ternyata hak ini mereka merasa belum penting. Masih didominasi seperti itu, bahwa mereka belum merasa penting hak kekayaan intelektual ini. Olehnya itu, jangan heran kalau kita kebakaran jenggot beberapa tahun yang lalu ya, bahwa ada industri kreatif dari batik gitu diklaim oleh negara lain, yaitu karena mereka merasa belum terlalu penting hak ini. Padahal ini sangat baik kalau mereka di backup dengan hak yang legal ini. Olehnya itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini selalu mendorong para pegiat-pegiat ekonomi kreatif ini agar usahanya itu dilengkapi dengan hak kekayaan intelektual. Selanjutnya kita lihat dari perspektif kebutuhan pengembangan usaha. Mereka umumnya yang ada 3 subsektor yang mereka inginkan ya, yaitu penjualan produk, pemasaran produk, dan pendapatan dan pendanaan ide baru. Ini umumnya mereka masih membutuhkan untuk pengembangan usaha. Jadi pengembangan usaha ini harus masih didorong ya oleh pentahelix tadi itu ya. Baik, selanjutnya kita lihat dari karakteristik yang lain. Nah, ini dari peran lembaga instansi pembina ya. Wah, ini kelihatan sekali dari data ya, bahwa peran pembina ini masih kurang sekali. Mereka merasa belum memiliki instansi pembinanya, dan yang datang dari pemerintah saja itu baru sekitar 2% untuk membina ekonomi kreatif ini. Ini betul-betul tantangan buat pemerintah, khususnya kementerian yang menjadi leading sektor dari ekonomi kreatif ini. Dan dari swasta juga sudah ada, tapi masih rendah juga. Tapi secara umum belum mereka memiliki lembaga instansi pembina. Olehnya itu dari kondisi ini mungkin pihak-pihak yang berkepentingan dengan pembinaan ini harus mengambil peran untuk melakukan pendekatan kepada ekonomi kreatif ini agar mereka terbina. Kemudian selanjutnya terkait dengan karakteristik umum tadi, ini ada pendekatan ya yang sudah tidak asing lagi buat kita ya, triple helix ini dalam perspektif ekonomi kreatif ya. Di sini ada 3 pihak ya yang menjadi aktornya ya, akademisi, pemerintah, industri atau API ya. Saya singkat dengan akronomi API. Ya, dalam pendekatan ini inovasi itu bisa tercipta dari adanya sinergitas dari 3 komponen ini. Tentunya sinergitas dari melahirkan keterampilan, kreativitas, dan ide-ide dalam pengembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat UMKM. Ini dalam konteks UMKM. Menciptakan inovasi pengetahuan yang dapat ditransformasi menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis dan nilai jual yang tinggi terhadap produk-produk UMKM. Nah, ini harapan dari adanya sinergitas dari triple helix. Selanjutnya kita lihat dari peran perguruan tingginya ya. Kita lihat dari peran perguruan tingginya.
peran perguruan tinggi dalam pengembangan ekonomi kreatif antara lain ya, harus mampu menciptakan generasi Z tadi itu yang mampu menjawab tantangan era digital yang berbasis Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, dan ekonomi berbagi. Bukan hanya itu, juga perguruan tinggi harus mampu menciptakan generasi Z ini yang memiliki keahlian atau talenta-talenta yang terkait dengan literasi digital, budaya digital, dan mindset digital. Inilah peran perguruan tinggi yang hakiki. Olehnya itu, teman-teman yang berada di perguruan tinggi, helix yang sisi perguruan tinggi harus bisa mengambil peran ini untuk menciptakan lulusan atau alumni-alumninya sehingga mereka nanti pada saatnya akan terserap di dunia pasar kerja. Ekonomi kreatif itu lebih cepat tumbuh berkembang dengan pentahelix ini. Dan ini peran dari pihak-pihak atau stakeholders ini harus menjadi suatu komunitas tertentu yang dikaitkan dengan kreasi dari sifat produk yang ingin dikembangkannya. Saya kira itu pengantar dari saya untuk menjadi bahan kajian kita. Saya kembalikan ke moderator. Luar biasa, terima kasih sekali Prof. Ini sangat menginspirasi karena mulai dari titik awal sampai titik akhir ini sudah dijelaskan komprehensif Prof. Ya, ini terima kasih sebelumnya Prof atas kesediaannya untuk memberikan pengetahuan dalam webinar ini. Tentu outputnya adalah bagaimana betul bisa dilaksanakan oleh perguruan tinggi terutama. Baik Prof, ini menerima pertanyaan dari beberapa audiens Prof. Jadi mohon berkenan Prof, kira-kira 1-2 Prof. Iya silakan. Oke. Jadi pertama ini tentang distribusi pendapatan Prof. Kira-kira memulai dari mana gitu kalau memang triple helix-nya itu pemerintah, perguruan tinggi dan dunia industri itu kan dalam konteks mereka yang sudah mapan Prof ya. Sementara pelaku UMKM ini adalah orang-orang yang mencari peluang gitu. Jadi katakanlah kalau dia ingin masuk ke sana itu tantangannya jauh lebih besar dibandingkan dengan usaha gitu. Nah kira-kira outputnya seperti apa nih Prof? Way outnya seperti apa kira-kira yang perlu ditempuh? Apakah memang kita harus menguatkan pemerintah? Apakah harus industrinya itu yang harus turun? Atau memang idenya dulu yang harus dirumuskan dalam bentuk proposal? Yang kedua, ini tentang tujuan webinar ini kan bagaimana kita menyiapkan para lulusan perguruan tinggi kira-kira Prof ya. Itu kan bergantung dengan perubahan yang terjadi sekarang. Inovasi itu tidak terbatas apakah inovasi saat ini itu yang paling mumpuni, tapi inovasi itu akan terus berkembang. Terus UMKM ini tergantung inovasinya kan gitu. Jadi pertanyaannya kemudian sejauh mana kita bisa mempersiapkan UMKM ini kan. Salah satunya dengan webinar ini kan penelitian-penelitian kita akan dibahas dan dilaksanakan. Tetapi kalau tidak ada dukungan gimana Prof itu? Kira-kira dukungan dalam konteks triple helix tadi itu lebih atau bukan triple helix lagi Prof ya. Setuju dengan pentahelixnya tadi itu. Kira-kira seperti itu Prof. Terima kasih Prof. Iya. Baik ya. Yang terakhir ini ya karena masih ini. Memang betul ya, triple helix itu sebagai awal, sebagai motivator untuk meng-create, untuk mengajak para pelaku, para pegiat-pegiat UMKM ini. Nah, di sini ada tadi dikatakan lulusan perguruan tinggi ini atau alumni-alumni ini kan pada dasarnya mereka secara teoretikal di kampus itu mereka menerima ilmu tentang yang mereka terima sesuai kurikulum yang ada. Nah khusus dengan
inovasi tentang UMKM ini, dukungan-dukungan dari mana saja yang bisa mendukung. Ingat kita tahu bahwa UMKM ini kan kalau kita lihat dari klaster yang dikeluarkan oleh Kementerian banyak sekali. Ini kuliner ya. Kalau kita lihat data tadi ya, bahwa UMKM di sektor ini yang banyak memberikan warna di bidang ekonomi kreatif ini. Nah, kita lihat kuliner ini sekarang kan berkembang ya. Selain kuliner tadi juga fashion ya, juga fashion. Jadi poinnya begini, inovasi apa yang bisa kita berikan kepada untuk mendorong UMKM ini agar cepat tumbuh kan begitu. Nah, tergantung nanti kita lihat klaster dari UMKM ini atau klaster dari subsektor ekonomi kreatif ini. Poinnya adalah inovasi harus disesuaikan dengan kebutuhan klasternya itu sendiri. Dan peran triple helix yang dikembangkan menjadi pentahelix ini tidak bisa dipisahkan. Karena stakeholders yang ada di komunitas itu akan saling berkontribusi, saling mendukung sehingga subjek dari UMKM ini bisa terdorong lebih cepat, kira-kira begitu. Kemudian yang terkait dengan distribusi pendapatan ya, mencari peluang ini tadi. Mencari peluang ini kalau kita lihat dari penjelasan saya tadi, memang pasar ini, para pegiat-pegiat ini harus jeli juga melihat pasar. Harus pandai-pandai melihat pasar. Sehingga mereka, produk yang mereka kreasi ini terserap oleh pasar. Tanpa melirik pasar, ini agak kerja keras ya untuk meyakinkan pasar. Karena pasar sekarang itu kan juga cerdas gitu ya, juga cerdas. Dan ingat di dalam meraih pasar ini banyak sekali kompetitor yang bersaing di antara mereka. Di antara mereka khususnya yang satu klaster. Olehnya itu mencari peluang seperti ini harus jeli melihat tingkat kebutuhan pasar itu. Tentunya kalau industri besar ini melalui research and development ya. Tapi kalau untuk UMKM ini mungkin belum sampai ke sana. Mereka di dalam mengambil keputusan bisnis itu kan tingkatan-tingkatannya ada ya. Ada yang by feeling, ada yang seperti tadi dikemukakan oleh Pak Prof. Musran ya. Level ketiga itu dari cipta itu. Level ketiga itu. Terima kasih dari banyak, Prof. Level ketiganya tadi itu. Nah, inilah yang diharapkan untuk mencari peluang tadi itu. Jadi inovasi di level 3 ini yang sangat dibutuhkan di dalam pengembangan UMKM. Saya kira itu. Betul, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ini saya yakin kawan-kawan yang ikut ini penelitian berikutnya itu adalah terkait dengan inovasi dan pentahelix, Prof. Terima kasih banyak, Prof.